Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dimanapun berada. Balik lagi bareng kakak, Kak Atika dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdaski. Nah, hari ini kita akan belajar lagi materi peminatan TKA, yaitu fisika. So, enjoy learning with me ya. Nah, adik-adik, kalau sebelumnya kita bahas untuk materi fisika itu adalah suhu. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang kalor yang sebenarnya ini tidak terlepas dari suhu. Makanya biasanya materi ini adalah salah satu materi di kelas 11. Biasanya kalau kita belajar materi kalor itu pasti yang pertama kita bahas itu adalah suhu. Jadi suhu dan kalor itu pasti selalu include dan selalu berkesinambungan. Oke, kita akan bahas yang pertama tentunya sama seperti yang saya jelaskan bahwa kita harus bahas suhu sebenarnya. Nah, untuk penjelasan suhu itu sebelumnya kita sudah bahas, tapi tidak masalah ini kita hanya review ulang. Jadi ada pengertian suhu, kemudian alat ukurnya dan skala suhu. Kemarin kita sempat bahas bahwa suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, kemudian alat ukur yang biasa digunakan itu namanya adalah termometer. Nah, termometer ini nanti akan terbagi menjadi beberapa. Yang paling umum itu adalah termometer alkohol dan termometer raksa. Kemudian skala suhu, kalau tadi alat ukurnya adalah termometer, skala suhu itu yang biasa kita pakai ada 4 ya. Ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tapi yang paling sering itu adalah Celcius, sedangkan suhu itu adalah salah satu besaran pokok dan dengan satuannya itu adalah Kelvin. Jadi satuan umumnya itu adalah Kelvin, sedangkan yang paling sering kita pakai itu adalah Celcius. Bagaimana caranya? Berarti nanti kita harus ubah dulu skalanya Celcius ke Kelvin. Ini sempat kita bahas kemarin. Oke, selanjutnya itu adalah yang ini, fokus kita hari ini adalah kalor. Tentunya kita adik-adik harus paham dulu apa sih itu kalor. Kalau misalnya tadi dia suhu itu adalah derajat panas dingin, nah kalau kalor itu adalah energi panas yang berpindah. Nah, berpindahnya bagaimana? Berpindahnya biasanya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sama dengan model air. Air itu kan pasti mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Nah, begitu juga di kalor. Nah, contohnya adalah yang paling sering itu adik-adik ketika memanaskan air. Nah, saat air dipanaskan kemudian kita tuang ke gelas, maka gelas itu akan berpindah, yang tadinya dari air itu akan berpindah panasnya itu yang tadinya air yang panas dituangkan ke gelas akan berpindah panasnya juga ke gelas itu. Jadi itu adalah modelnya. Nah, kalau tadi suhu satuannya itu adalah Celcius atau Kelvin, kita biasanya pakai satuan yang itu. Kalau kalor itu menggunakan sistem internasional dengan satuannya itu adalah joule. Kalau tadi suhu itu adalah besaran pokok, nah kalau kalor ini biasanya dia adalah besaran turunan. Nah, satuan lainnya yang biasanya kita sebut untuk kalor itu adalah kalori atau kol. Nah, hubungannya itu biasanya 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule itu setara dengan 2,1 kalori. Jadi modelnya seperti itu. Nah, di kalor itu kita akan bahas tentang kalor jenis. Jadi, beda jenis bendanya itu akan sangat berbeda dengan kemampuannya menyerap kalor. Nah, ini yang dinamakan kalor jenis. Selanjutnya, kita akan bahas apa sih sebenarnya perbedaan suhu dan kalor. Nah, tentunya yang tadi terkait dengan pengertian tentunya, kemudian ada 2 besaran yang berbeda, satu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, adik-adik kalau di sini kita bahas bahwa tadi suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, kalau kalor itu adalah kemampuannya berpindah atau kemampuannya menghantarkan panas. Ini ya. Kemudian kita bahas bahwa ternyata di kalor itu bisa mengubah suhu suatu benda. Kenapa terjadi demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kalor itu dia adalah kemampuan memindahkan panas. Nah,
Kalau misalnya dia memindahkan panas dan tadinya kita gabung antara panas dan dingin, maka pasti akan ada yang namanya kehilangan panas dan pasti akan ada yang menerima panas. Jadi kalor itu bisa mengubah suhu suatu benda. Apalagi kalau adik-adik mencampurkan dua suhu yang berbeda. Oke, nah ini adalah rumus kalor. Adik-adik bisa lihat, oh kalau kemarin kan suhu itu kebanyakan itu kita konversi satuan dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit ke Kelvin. Nah kalau di kalor itu seperti tadi rumusnya atau satuannya itu adalah Joule. Dan kalor di fisika itu disimbolkan dengan Q. Jadi kalor di fisika itu disimbolkan dengan Q. Q itu sama dengan massa dikali C dikali dengan delta T. Nah, massa itu dia adalah kemampuannya benda, massanya ya. Kemudian C itu adalah jenis benda, massa jenis ini ada. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini maksudnya adalah berarti nanti akan ada terjadi perubahan suhu dari suhu tinggi ke rendah atau sebaliknya suhu rendah ke tinggi. Jadi untuk cari delta T, ingat adik-adik delta itu selalu selisih ya. Jadi kalau kita mau cari selisih itu pasti adalah suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah ini sebenarnya materinya sudah dipelajari di kelas 11 tapi kita hanya review saja sedikit. Oke. Nah, di kalor itu ada namanya kalor jenis zat. Nah, tadi sempat kita bahas di depan bahwa kalor jenis itu, kalor jenisnya itu akan sangat berbeda tergantung dari bendanya apa. Jadi kalor jenis itu adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Tadi kita bahas yang paling sering ya kalau di kalor itu adalah air. Nah, kalor jenisnya air itu adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini adik-adik bisa ingat. Ini adalah C-nya ya, yang paling sering. Nah, jadi air itu bisa menyerap banyak kalor kalau misalnya kalor jenisnya itu adalah yang ini. Dan akan sangat berpengaruh kalau misalnya suhunya itu naik. Jadi semakin naik suhu suatu zat itu maka pasti kemampuannya untuk menyerap kalor itu akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena ada perubahan suhunya, suhu awal dan suhu akhir. Oke, selanjutnya kita bahas perubahan wujud. Sebenarnya ini sudah kita bahas kemarin. Nah, jadi ada beberapa ya. Nah, di sini untuk perubahan wujud itu biasanya lebih fokus di pembahasan suhu. Jadi ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, tentunya dari perubahan ini itu ada yang namanya membutuhkan kalor dan ada yang menyerap kalor dan ada yang melepaskan kalor. Ini sudah kita bahas juga. Selanjutnya ada namanya kalor laten. Nah, kalor laten ini dia adalah kalor yang menyebabkan perubahan wujud. Nah, biasanya itu yang paling sering kita pelajari itu mulai dari misalnya es nanti berubah jadi cair, kemudian dipanaskan, maka dia akan menguap. Jadi, kalor laten adalah energi panas yang digunakan untuk mengubah wujud suatu zat tanpa mengubah suhu. Jadi kalau tadi kalor sebelumnya itu dia mengubah suhunya, kalau di kalor laten jadi wujudnya berubah tapi suhunya tetap. Nah, kalau tadi di perubahan kalor atau kalor kita bahas Q itu sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di kalor laten itu dia tetap Q karena dia kalor. Nah, bedanya adalah bukan lagi kalor jenis dan perubahan suhu. Jadi dia berganti jadi L. L ini adalah kalor lebur atau kalor laten. Nah, satuannya sama ya, tetap dalam Joule. Nah, nilainya kalornya tetap Joule, untuk kalor latennya itu tergantung dari bendanya lagi atau zatnya lagi. Jadi akan sangat berbeda jenis kalor latennya kalau dia beda jenis zatnya. Kemudian kita bahas untuk perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor secara umum itu ada 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa perpindahan partikel.
Nah, contoh kalau misalnya adik-adik memanaskan air ini. Kalau misalnya memanaskan air atau yang paling sering itu panas dari setrika ke kain. Jadi dia panas tapi tanpa ada perpindahan partikel. Kemudian adalah konveksi. Konveksi itu perpindahan panas melalui zat cair atau gas bersama aliran partikel. Kalau tadi konduksi itu tanpa perpindahan partikel, kalau konveksi itu ada perpindahan partikel. Contohnya apa? Contohnya ketika adik-adik memanaskan air. Kalau konduksi tadi itu kan dari apinya ke wajannya, itu adalah konduksi. Kalau konveksi itu tadi yang dari airnya, itu kan biasanya ada butir-butirannya. Kalau misalnya dia sudah panas, itu berpindah dari bawah dasar panci ke atasnya. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Kalau dua sebelumnya itu menggunakan zat perantara untuk perpindahan panasnya, kalau radiasi ini dia perpindahan panasnya tanpa zat perantara atau tanpa medium perantara. Nah, contohnya itu adalah biasanya panas matahari ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk menjemur pakaian. Oke, selanjutnya kita bahas untuk pemanfaatan energi kalor. Sebenarnya banyak sekali ya adik-adik untuk pemanfaatan energi kalor. Yang pertama itu untuk memasak makanan. Jadi panasnya ya, kalor yang dimaksud di sini adalah panasnya. Jadi kita bisa gunakan untuk masak makanan atau yang paling sering itu kalau misalnya pagi hari kan kita tidak menggunakan cahaya lampu lagi karena ada cahaya dari luar, kemudian ada pembangkit listrik, bisa menggunakan panel surya, kemudian ada kendaraan bermotor, apalagi sekarang itu banyak sekali kendaraan yang bahan bakarnya itu menghasilkan energi ya. Energi dari kalor atau panas, kemudian terakhir adalah industri. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi secara umum itu ada 5 ini ya, yang paling sering kita gunakan untuk pemanfaatan energi kalor atau energi panas. Jadi, sekali lagi adik-adik kalau kita bahas tentang energi kalor, berarti kita bahas tentang energi panas. Oke, sekarang kita akan bahas tentang beberapa pertanyaan yang mengenai kalor. This is the first question. Nah, pada sebuah termometer skala X, titik beku air adalah 10 derajat X dan titik didih air adalah 70 derajat X. Bila suhu suatu saat diukur dengan termometer skala X adalah 25 derajat X, maka bila diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka. Nah, ini yang kakak bilang bahwa sebenarnya antara suhu dan kalori itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena kenapa? Kalau kita mau bahas tentang kalor itu biasanya pasti akan berhubungan dengan pembahasan suhu. Nah, ini kemarin sempat kita bahas caranya. Kalau kemarin konversi suhu itu kan kalau kita tahu dia suhunya apa, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin, itu bisa menggunakan cara cepat pakai perbandingan suhu masing-masing. Tapi kalau tidak diketahui termometernya skalanya apa, maka bisa menggunakan cara yang kemarin sempat kakak kasih. Caranya adalah, ini kan kita punya dua skala ya, atau dua termometer. Yang pertama adalah skala X dan yang kedua adalah skala Celcius. Jadi caranya adalah suhu yang diketahui skala X, yang ini yang 25. Jadi 25 dikurang dengan suhu titik bekunya 10 dibagi dengan titik didih dikurang dengan titik beku. Terus skala yang kedua itu adalah skala Celcius. Berarti titik didih dan titik beku yang kita gunakan itu adalah skalanya, skala Celcius. Berarti ini yang mau dicari, anggaplah di sini adalah A. Dikurang Celcius itu adalah 0. Kemudian di sini titik didihnya adalah 100 dan titik bekunya adalah 0. Berarti kita sisa kurang ya. Jadi ini 15 dikurang 60 sama dengan A per 100. Nah, kalau seperti ini adik-adik sisa kali silang. Atau bisa langsung coret sih sebenarnya. Jadi 15 dikali 100 sama dengan A dikali 60. Ini bisa langsung hilang. Jadi sisa A-nya itu adalah 150 per 6. Nah, ini adik-adik sisa bagi. Ini kan 15 dibagi 6 itu kan dapat 2 ya. 12 berarti dia adalah 25 derajat Celcius. Karena yang ditanyakan adalah
derajat Celcius. Berarti kalau konversi 25 derajat X ke Celsius itu sama ya, 25 derajat Celcius. Ini akan kita gunakan rumusnya, ingat. Jadi yang sebelah kiri itu bisa yang ditanyakan atau yang diketahui, kemudian di sebelah kanan itu sebaliknya. Jadi suhu pertama, perbandingan suhu pertama dengan suhu kedua. Jadi bukan lagi perbandingan suhu yang kemarin yang 5/4 atau 4/9, tapi pakai yang ini ya. Kalau misalnya salah satu skala termometernya itu kita tidak ketahui. Oke, next, nomor 2. Sebuah logam bermasa 0,5 kg memiliki kalor jenis 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika suhunya naik dari 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius, kalor yang diterima adalah. Nah, karena dia minta kalor yang diterima, berarti kita menggunakan rumus yang tadi ya. Kan tadi di kalor itu ada 2 rumusnya. Yang pertama adalah M dikali C dikali dengan delta T, terus yang kedua itu adalah M dikali L. Nah, adik-adik, yang cara membedakannya gimana? Cara membedakannya adalah kalau dia ada perubahan suhu, berarti yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Kalau ada perubahan suhu, tapi kalau tidak ada dan tentunya diketahuinya apa, itu berarti kita tidak menggunakan yang pertama, yang perubahan suhu. Kalau yang di sini karena ada perubahan suhu, berarti kita pakai rumus yang pertama. Boleh tulis dulu untuk tahu diketahuinya apa, berarti masanya 0,5 kg. Terus C-nya adalah 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus suhu pertamanya itu adalah 30 derajat. Terus suhu keduanya adalah 80 derajat Celcius. Nah, kalau seperti ini, adik-adik, biasanya di kalor itu kita tidak usah konversi ke Kelvin ya. Beda kalau misalnya kalian membahas tentang termodinamika. Nah, kalau di termodinamika itu biasanya harus dikonversi. Tapi ingat lagi tergantung soalnya seperti apa. Kalau misalnya soalnya minta dia dikonversi ke Kelvin, berarti Celsiusnya itu harus dikonversi ke Kelvin. Oke. Nah, sekarang ini kita tidak usah konversi. Jadi rumusnya adalah M kali C kali delta T. Berarti masanya adalah 0,5, C-nya adalah 400, delta T-nya berarti 80 dikurang dengan 30. Oke, berarti ini kan bisa langsung hilang. Sisa 5 kali 40 itu adalah 200. Dikali dengan 80 dikurang 30 itu adalah 50. Berarti hasilnya adalah 10.000 Joule. Nah, ini untuk mencari kalornya dengan ada atau soalnya itu perubahan suhu. Suhu tinggi dikurang suhu rendah. Tapi adik-adik harus perhatikan ya, yang mana suhu pertama dan suhu kedua. Karena jangan fokus bahwa, oh kalau mau cari selisih itu pasti selalu angka paling tinggi dikurang angka yang rendah. Tidak seperti itu untuk di suhu. Kita harus perhatikan yang mana suhu akhirnya dan yang mana suhu awalnya. Kalau seperti ini ya di suhu. Jadi plus minusnya suhu akhir, suhu pertama dan suhu kedua itu akan sangat berpengaruh pada perubahan suhunya. Oke, next, nomor 3. Nah, ini sebenarnya kita akan bahas tentang asas Black. Di kalor itu kita sempat bahas tentang asas Black di suhu kemarin. Nah, asas Black itu kan bahas bahwa kalor terima itu akan sama dengan kalor lepas. Atau sebaliknya, kalor lepas akan sama dengan kalor terima. Nah, modelnya sama seperti ini. Jadi, kita fokus ke suhu dan suhu campurannya. Nah, kemarin kan kita bahas bahwa kui lepas itu, kui terima itu akan sama dengan kui lepas ya. Jadi kui terima itu akan sama dengan kui lepas. Atau boleh juga dibalik, kui lepas sama dengan kui terima. Bagaimana cara membedakan? Oh, yang menerima itu pasti adalah suhu yang paling rendah atau kecil. Kalau yang melepas berarti dia suhunya tinggi. Nah, yang dicari itu biasanya adalah ini, suhu campuran. Berarti kalau kui terima itu dia adalah M1 dikali C1 dikali. Ini adalah suhu campuran dikurang dengan suhu awal. Kalau yang melepas itu adalah, kita anggap dia M2, C2, berarti di sini adalah suhu akhirnya atau suhu yang besar dikurang dengan suhu campuran.
Nah, karena dia sama-sama air, berarti kita anggap itu kalor jenisnya sama. Adik-adik sisa masukkan nilainya. Berarti di sini dia adalah 300 dalam kurung 20 dikurang TC dikurang 20 ya. TC dikurang 20. Kalau ini berarti dia adalah 200. Kemudian 80 dikurang dengan TC. Nah, ini bisa pakai sistem coret karena sudah habis. Nanti modelnya berarti ini 3TC itu dikurang dengan 60 sama dengan 160 dikurang dengan 2TC. Nah, ini kumpulkan yang sejenis, berarti di sini 3TC tambah 2TC itu sama dengan 160 ditambah 60. Kita lanjut di sini. Jadi 5TC itu sama dengan 220. TC-nya atau suhu campurannya itu adalah 220 dibagi dengan 5. Berarti hasilnya adalah 44 derajat Celcius. Nah, berarti untuk cari hasil suhu campurannya itu adik-adik sisa, oh dia kalau terima pasti suhu campurannya dikurang dengan suhu rendah. Kalau misalnya dia yang melepas, pasti suhu tinggi dikurang dengan suhu campuran. Ini ya, untuk asas black. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Nah, ini adalah soal nomor 4 dan modelnya itu adalah multiple choice. Berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, pertanyaannya itu adalah perpindahan kalor secara konveksi. Jadi, kalau perpindahan kalor secara konveksi, dia melalui zat perantara dan disertai perpindahan partikel. Mari kita lihat untuk yang pertama, A. Air yang dipanaskan dalam panci itu kan dia konveksi ya. Tadi kita sempat bahas. Kemudian angin laut. Nah, angin laut ini kan dia juga punya zat perantara ya. Berarti dia konveksi juga, ada perpindahan partikelnya dari laut ke darat. Kemudian sendok logam menjadi panas, ini adalah konduksi. Jadi kalau misalnya tadinya api ke panci itu adalah konduksi, dia melalui zat perantara tapi tidak berpindah partikelnya. Kemudian asap bergerak ke atas. Ada ya zat perantaranya, kemudian partikelnya itu adalah asap. Kemudian yang terakhir adalah panas matahari sampai ke bumi. Nah, kalau panas matahari sampai ke bumi itu kan dia adalah radiasi. Jadi adik-adik harus ingat, oh kalau konduksi itu dia pakai zat perantara tapi tidak ada perpindahan partikel. Kalau konveksi berarti dia pakai zat perantara dan ada perpindahan partikel. Kemudian kalau radiasi itu tidak ada zat perantaranya. Dia sebenarnya ada, tapi lebih ke tidak terlalu diperhatikan. Karena kan kalau radiasi itu perpindahannya adalah langsung kena ke orangnya langsung atau ke benda yang mau kita sinari panas. Kemudian the last question. Nah, model ini sebenarnya sama dengan pertanyaan nomor 3 tadi. Jadi dia menanyakan tentang model suhu dan asas black, tapi bedanya adalah kalau tadi kan kita mau cari suhu campurannya ya adik-adik. Kalau di sini di pertanyaan nomor 5 itu sudah ada suhu campuran, yang mau dicari itu adalah kalor lepasnya. Jadi kalor yang dilepasnya berapa. Nah, modelnya kalau dia seperti ini itu sebenarnya bisa pakai perbandingan atau adik-adik bisa langsung hitung kalornya. Karena kita sudah ada suhu, berarti sisa pakai rumus M kali C kali delta T tanpa harus menggunakan suhu atau rumus yang panjang tadi. Caranya bagaimana? Ingat saja, oh kalau dia kalor lepas, berarti pasti suhunya adalah suhu yang paling tinggi. Nah, sekarang kita lihat. Di sini yang pertama itu adalah masanya 500 gram. Berarti ini harus diubah ke kilo ya, 0,5 kilogram. Terus suhunya adalah 150 derajat Celcius. Ini adalah T1. Kemudian yang kedua itu adalah yang ini, masanya 1 kilogram.
suhunya adalah 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini adalah 150, ini adalah 25. Yang paling tinggi itu kan suhunya adalah 150, berarti bisa kita anggap bahwa ini adalah kalor lepas. Dia melepaskan suhu atau melepaskan panas sehingga akan turun. Nah, sudah diketahui juga suhu campurannya, berarti bisa langsung pakai rumus yang ini. M kali C kali delta T. Berarti M yang digunakan yang ini 0,5, C-nya adalah 4.200, kemudian delta T-nya adalah 150 dikurang dengan 35. Nah, ini 4.200 ya. Kita kali. Oke, berarti ini bisa saya hilangkan. Jadi 42 kali 5 berarti dia 2100. 4 ya, 2100. Kemudian ini 150 dikurang 35 itu adalah 115. Nah, ini sisa dikali. Adik-adik bisa langsung kali 2100 dikali 115. Ya, boleh pakai cara manual seperti ini. Jadi ingat ya adik-adik, kalau misalnya perkalian seperti ini, adik-adik boleh ini, nolnya yang 2 itu kita simpan saja dulu. Jadi sisa dikali 115 dikali dengan 21. Nah, kalau seperti ini kan pasti adik-adik paham ya. Nanti tapi harus perhatikan letaknya. Nah, kesalahan kita kalau misalnya perhitungan itu biasanya kurang teliti. Jadi kadang salah hitung. Jadi hasilnya itu adalah 2, 4, 1, 5. Ingat tadi kita simpan 0,2 berarti hasilnya adalah ini 241.500 joule. Nah, kalau bingung atau kalau kurang meyakinkan, adik-adik boleh pakai perbandingan lagi yang tadi. Jadi boleh pakai perbandingan Sasblad, kulit lepas dengan kuit terima, atau mau cari hasil di kuit terimanya juga boleh. Tapi ingat kalau misalnya mau menggunakan kuit terima berarti massa yang kita gunakan adalah yang ini, 1 kg dan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Harusnya kalau menggunakan itu nilai yang dihasilkan itu akan sama adik-adik. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas antusiasnya untuk menyaksikan penjelasan hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran dan tentunya semangat para pejuang TKA. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan tentunya sesuai dengan harapan adik-adik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.